Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pupu Channel, masih dengan Ustazah Puji. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Simak terus dan jangan lupa siapkan peralatannya. Utamanya jangan lupa berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai saja ya. Jadi Ustazah sudah mencatat dan merekap semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Ustazah. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Ini dari pertanyaan dari Ananda Devandra. Tumbuhan patah tulang, apa ciri khususnya, apa manfaatnya, dan bagaimana habitatnya? Baik, Ustazah jawab ya. Yang pertama adalah tumbuhan patah tulang itu memiliki nama latin Euphorbia triticale ya. Jadi dia memiliki ciri khusus, Adapun ciri khususnya adalah daunnya itu panjang dan berbentuk seperti jarum ya. Dia memiliki daun yang berbentuk pipa seperti pipa kecil yang panjang. Jadi kalau kita lihat morfologi daunnya, jelaslah bahwa tumbuhan Euphorbia triticale ini adalah atau tumbuhan patah tulang ya nyebutkannya, itu jelas beradaptasi dengan lingkungan yang kering atau daratan kering, atau juga disebut dengan tumbuhan xerophyte. Masih ingat kan tumbuhan xerophyte? Tumbuhan xerophyte adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Kemudian bagaimana manfaatnya dari tumbuhan patah tulang ini? Tumbuhan patah tulang ini dipercaya oleh beberapa orang penduduk setempat berfungsi sebagai obat patah tulang. Seperti namanya, dia dilansir dapat mengobati patah tulang. Akan tetapi para peneliti dan para ahli belum melakukan penelitian yang benar-benar akurat. Jadi ini hanyalah anggapan dari penduduk setempat, dipercaya, maksudnya seperti itu. Kemudian jelas ya tadi adaptasinya bagaimana, ciri khususnya bagaimana. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua adalah bagaimana cacing dapat menggemburkan tanah ya. Jadi kita tahu bahwa cacing itu dia hidup di dalam tanah. Dia hidup di sana untuk mencari makanan. Nah, makanannya berupa apa? Makanannya berupa sersah-sersah daun atau berupa sisa-sisa daun yang sudah mengering. Ketika dia masuk ke dalam tanah, membuat rongga, maka jelaslah di situ di dalam tanah akan terbentuk rongga udara, di mana rongganya itu dapat sebagai tempat oksigen berada. Apa akibatnya? Akibatnya jika rongga udara terdapat oksigen, maka tumbuhan yang hidup di tanah tersebut dapat mudah mendapatkan oksigen. Selain itu, dengan rongga tanah itu dapat mengalirkan air. Itu yang pertama. Ada dua manfaat lagi bahwa saat cacing masuk ke dalam tanah, saat itu pula cacing mengeluarkan lendir, di mana lendir itu terdapat di permukaan cacing. Kamu tahu kan fungsi lendir? Fungsi lendir pada cacing itu agar dia tidak terluka saat dia menembus tanah. Jadi kalau dia menembus tanah tiba-tiba ada kaca di dalam tanah, biasanya kan kita lupa membenamkan kaca di dalam tanah. Nah, di situ dilewati dengan cacing. Cacing tidak akan terluka karena terdapat lendir tadi. Jadi, lendir itu selain untuk pernafasan bagi cacing, memudahkan dia berdifusi oksigen masuk di dalam tubuhnya, dia juga berfungsi melindungi tubuhnya dari luka-luka saat dia menembus ke dalam tanah. Seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya adalah, Ustazah, apa perbedaan paruh burung pemakan daging, ikan, dan serangga? Nah, bagi anak-anakku yang bertanya, perhatikan, ada paruh burung, ada ikan, dan serangga. Kalau kita lihat ya, ada burung, ada ikan, ada serangga. Burung, ikan, dan serangga itu merupakan kelompok yang berbeda. Jadi kalau burung itu masuk dalam kelompok Aves atau kelompok burung, sedangkan ikan masuk ke dalam kelompok Pisces.
Kalau serangga masuk dalam kelompok insekta. Ketiga kelompok itu memang berbeda ya, memang berbeda dari segi tingkatan taksonomi hewannya, dan juga berbeda dalam kelompoknya. Karena mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda, berarti dia masuk juga dalam kelompok yang berbeda. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang tadi, apa bedanya? Ya sangat berbeda. Misalnya pada paruh burung ya, terutama untuk kelompok Aves ya. Kelompok Aves ini macamnya banyak-banyak. Ada pemakan daging, ada pemakan serangga, ada pemakan madu. Kita lihat ya bagaimana bentuk paruh masing-masing kelompok burung ini. Silahkan dilihat, ada gambar di sebelah Ustazah. Di situ ada burung pemakan daging ya. Paruhnya coba dilihat, paruh burung pemakan daging itu adalah tajam, melengkung ya, kokoh ya. Ini utamanya dimiliki oleh burung elang. Kemudian kita lihat paruh pemakan biji-bijian. Contohnya pada ayam ya. Ayam itu pemakan biji-bijian. Dia memiliki paruh yang pendek, lancip ya. Kemudian paruh burung pemakan ikan ya. Pada paruh burung pemakan ikan, contohnya pada burung pelikan, dia memiliki kantung pada dekat paruhnya yang berfungsi untuk menyimpan ikan saat dia makan. Kemudian bentuknya lebar ya. Kita geser lagi ke paruh burung pemakan cacing pada bebek. Nah, dia kan makannya di tempat yang lumpur, makanya dia harus bisa menyaring lumpur itu. Apa yang dia miliki? Allah sudah memberikan paruh yang sesuai dengan jenis makanannya, yaitu paruhnya berbentuk sudu, lebar, dan dapat menyaring itu lumpur ya. Kemudian geser lagi ke paruh burung pemakan madu. Kita tahu burung pemakan madu itu pasti memiliki paruh yang panjang dan lancip. Gunanya untuk apa? Agar dia dapat sampai ke dalam dasar bunga untuk menghisap, mengambil madu ya, dengan paruhnya ya, bukan dengan tangannya tapi dengan paruhnya. Kemudian kita geser lagi ke paruh pemakan semut. Nah, semut itu biasanya berada di pohon-pohon. Jadi paruhnya juga harus sesuai dengan makanannya. Coba dilihat paruh pemakan semut ya, atau serangga. Dia juga panjang tapi agak pendek ya. Kemudian tajam juga ya. Begitu. Kemudian kita bahas tentang mulut, tipe mulut serangga. Tipe mulut serangga itu ada beberapa macam. Ada tipe mulut penghisap. Kalau penghisap tahu ya, penghisap kupu-kupu. Kemudian tipe mulut penusuk dan penghisap itu adalah nyamuk. Tipe mulut penjilat itu adalah lalat. Adakah lagi? Dan satu lagi tipe mulut penggigit. Jadi pada kelompok serangga atau insekta ada 4 tipe mulutnya ya. Kamu bisa lihat di gambar itu, coba cek ya. Ada tipe mulut penghisap, ada tipe mulut penusuk dan penghisap, ada tipe mulut penggigit ya, ada tipe mulut penjilat. Masing-masing tipe mulut ini memiliki struktur adaptasi morfologi yang sangat berbeda. Kamu harus sangat teliti karena masing-masing ini memiliki ciri yang berbeda. Misalnya penghisap pada kupu-kupu, dia punya belalai ya, diingat-ingat ya. Coba dilihat, di situ ada belalainya ya. Kemudian pada tipe mulut penusuk dan penghisap, contohnya pada nyamuk, itu coba lihat, mulutnya ada seperti jarumnya ya, seperti jarum. Nah, itu adalah cirinya. Nanti kalau ada gambar yang ada jarumnya, berarti dia punyanya nyamuk, tipe mulutnya penusuk dan penghisap. Kemudian kalau tipe mulut penggigit, jelaslah ada seperti kayak gimana ya, ada mulut, kemudian ada sedikit terlihat gigi sedikit karena dia kan menggigit ya. Contohnya pada
serangga itu belalang ya. Belalang itu adalah tipe mulut penggigit. Kemudian kalau penjilat itu ada seperti lidah tapi bukan lidah pada contohnya lalatnya, dia menjilat seperti itu. Coba kamu perhatikan di ujung mulutnya itu bentuknya berbeda-beda. Kemudian kelompok Pisces atau kelompok ikan, jelas mulutnya juga berbeda karena fungsinya sudah berbeda. Pada mulut ikan dia gunanya untuk memasukkan makanan, selain itu untuk membantu dia bernafas. Bentuknya coba dilihat sangat berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain karena mereka memiliki kelompok yang berbeda. Sudah jelas ya? Kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah apa manfaat kaki berselaput yang dimiliki oleh bebek. Jadi coba dilihat struktur kaki pada bebek. Dia memiliki selaput karena dia harus mencari makan di lumpur, dia harus mencari makan di tempat-tempat yang becek, maka dia juga harus memiliki struktur morfologi yang pas buat dia berjalan di lumpur dengan cara ada selaputnya itu. Selain itu dia juga harus mencari makanan di sungai ya. Jadi dia bisa digunakan untuk berenang tapi juga bisa berjalan di tempat yang lumpur seperti itu. Apakah sudah puas? Simak terus, jangan sampai di skip ya, karena ini sangat penting pertanyaan-pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah kantong semar itu langka dan di mana tempatnya? Jadi memang kantong semar itu merupakan tumbuhan yang dilindungi karena memang langka. Berada di mana dia tempat hidupnya? Berada di hutan, khususnya hutan Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu. Ya, sudah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah tumbuhan yang tidak memiliki perlindungan dan apa contohnya? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah, semua makhluk Allah itu semua memiliki kelebihannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat hidupnya. Dan jawabannya tentu saja tidak ada. Semua tumbuhan memiliki perlindungan dirinya sendiri. Hanya saja karena lingkungan, karena ulah manusia, semua itu dapat mengurangi jumlahnya yang berada di bumi seperti itu. Dan berikutnya, pemerintah untuk menjaga kelestarian tumbuhan itu mendirikan hutan lindung apa cagar alam ya. Jadi Ustazah akan bahas masalah konservasi yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah itu sudah mendirikan atau menggalakkan ya istilahnya tepat, menjadikan kawasan tertentu menjadi beberapa kawasan konservasi. Kita bahas satu persatu. Ada 4 macam kawasan konservasi yang sifatnya memang alami dari alam itu sendiri. Yang pertama adalah Taman Nasional. Taman Nasional itu adalah kawasan konservasi yang memang ditetapkan pemerintah sebagai taman nasional. Melindungi apa? Untuk melindungi semua makhluk hidup yang tinggal di situ, ya. Kemudian yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam itu kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berguna untuk melindungi tumbuhan serta hewan yang tinggal di situ. Kemudian Suaka Marga Satwa. Kalau Suaka Marga Satwa itu memang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi hewan ya. Jadi kalau Suaka Marga Satwa hewan, cagar alam tumbuhan sama hewan yang tinggal di situ. Kemudian yang keempat adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah untuk melindungi tumbuhan. Jadi untuk melindungi tumbuhan, tapi yang paling utama sebenarnya pemerintah menetapkan kawasan hutan lindung adalah untuk menjaga stabilitas atau jumlah air yang ada di muka bumi dan juga jumlah oksigen. Jadi melindungi tumbuhan seperti itu. Jadi ada 4 kawasan konservasi yang memang tempatnya di situ, artinya dia memang alami di kawasan itu. Kemudian ada kawasan perlindungan
yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi buatan ya, sengaja dibuat untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Contohnya apa Ustazah? Yang pertama adalah kebun binatang, jadi melindungi binatang yang langka. Kemudian kebun raya itu melindungi tumbuhan ya. Jadi ada kebun binatang, kebun raya. Satu lagi taman safari. Taman safari ini ada tumbuhan sama hewan, tapi kebanyakan Ustazah lihat itu hewan. Contohnya taman safari di mana itu, Pasuruan ya. Kemudian kalau kebun raya Bogor. Kemudian kalau kebun binatang di Surabaya ya. Sekarang kita bahas contoh-contohnya ya. Tadi Ustazah lupa, contoh-contoh tadi belum dibahas, yaitu Taman Nasional Bunaken ya. Kemudian Taman Nasional sudah ya. Taman Nasional itu yang di Banyuwangi itu ya. Kemudian Suaka Marga Satwa di ujung kulon ya, Badak Bercula 1. Kalian bisa lihat di sebelahnya Ustazah ya. Ustazah akan beri contoh-contohnya seperti itu. Sudah puas ya? Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana beruang kutub dapat bertahan hidup? Kita tahu bahwa beruang kutub itu ditinggalnya di daerah kutub ya. Tentunya kutub itu sangat dingin. Dia sama Allah sudah diberikan kemampuan atau ciri khusus, yaitu dia memiliki bantalan lemak di kulitnya. Jadi gunanya untuk melindungi diri dari suhu yang dingin. Jadi kalau baik, kita bahas lanjutannya. Bagaimana beruang kutub dapat bertahan hidup tadi ya. Jadi dia memiliki lemak yang gunanya untuk melindungi dari suhu yang sangat dingin. Dia juga memiliki bulu yang sangat tebal, itu juga dapat berfungsi baik untuk dia. Kemudian dia punya bulu yang berwarna putih yang gunanya berkamuflase, melindungi diri dari musuh. Jadi dia menyatu dengan salju-salju yang ada di sana. Kemudian siapa saja hewan yang mampu bertahan hidup lama? Jadi menurut IDN, Ustazah sudah catat ya, IDN Times, ada 13 hewan yang hidupnya sangat lama ya. Yang pertama adalah Guano Ocean ya. Kalian bisa lihat gambarnya, dia mampu hidup 500 tahun ya. Wow, 500 tahun ya. Kemudian yang kedua Greenland Shark ya, itu 400 tahun. Jadi setiap tahun hanya dia tumbuh 1 cm saja. Yang ketiga adalah cacing pipa, itu mampu 250 tahun. Kemudian paus kepala ya, paus kepala itu sampai 200 tahun. Rockfish sampai 205. Landa laut merah 240 tahun. Giant Galapagos dan tortoise 175, geoduck 165 tahun, Aldabra tortoise ya, berarti ini kura-kura ya, itu mampu 152 tahun. Dan masih banyak lagi, bisa kalian lihat di gambar yang Ustazah share di sini. Ada banyak lagi, dan plus tahun-tahunnya ya. Di situ ada hewan-hewan yang memang 13 hewan yang mampu bertahan hidup lama. Bahkan penelitinya saja sudah meninggal, tidak sempat mengikuti perkembangan hidupnya karena saking lamanya dia hidup ya, sampai beratus-ratus tahun. Manusia saja 100 tahun itu sudah sangat bagus ya. Hanya 70 itu sudah alhamdulillah sama Allah diberikan panjang umur. Jadi kita bersyukur masih diberikan kesempatan, kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk tentunya beribadah ya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Anak-anak, kita sudah membahas tanya jawab dan Ustazah sudah bahas semuanya. Semoga kalian paham, dan jangan lupa pada penilaian ini kalian harus pelajari di tema 2 membahas tentang yang pertama adalah apa tujuan adaptasi ya. Kamu harus tahu tujuan adaptasi: untuk melindungi diri, untuk mendapatkan nutrisi, untuk beradaptasi di habitatnya, untuk bertahan hidup ya. Kemudian kamu juga harus tahu ciri-ciri khusus dan adaptasi pada tumbuhan ya. Ciri khusus itu adalah ciri yang tidak ada di tumbuhan yang lain, hanya dia yang punya.
diingat ciri khususnya teratai, enceng gondok, lidah buaya, dan delion yang Ustazah sudah bahas, semua kalian pelajari lagi. Kemudian ciri khusus hewan, ada banyak hewan yang kita bahas. Ada paus atau lumba-lumba yang punya kemampuan ekolokasi. Ada cacing tanah tadi yang kita bahas di pertanyaannya dari siapa tadi ya, sudah kita bahas. Kemudian ada cumi-cumi, ada walang sangit yang punya bau busuk. Ada onta itu punya bulu yang lentik agar dia gak kena debu. Kemudian bantalan lemak di kaki agar dia gak kepanasan berjalan di gurun pasir yang sangat panas. Dan dia juga punya punuk yang berisi cadangan makanan. Dan masih banyak lagi ciri-ciri hewan yang Ustazah bahas sebelumnya. Kemudian juga dibahas tentang apa saja manfaat tumbuhan dan hewan yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua tumbuhan dan hewan itu memiliki manfaat yang bagi kehidupan manusia. Kemudian kita tadi juga membahas kawasan-kawasan konservasi. Jadi ingat lagi ya, kawasan konservasi ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami itu ada 4 ya. Ada Suaka Marga Satwa, ada cagar alam, ada taman nasional, dan satu lagi hutan lindung. Harus tahu fungsinya masing-masing tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kawasan yang sengaja dibuat ya. Kebun binatang, kebun raya ya. Kemudian taman safari. Masing-masing juga harus tahu fungsinya. Itu saja dari Ustazah, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jika pembelajaran hari ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik juga tombol loncengnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang agresi militer 1 dan agresi militer 2. Jangan sampai ketinggalan di channel Ustazah, yaitu Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.